Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, semoga dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 9 mata kuliah pendidikan multikultural. Di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada Mbak Viviana Istiqomah. Kemudian ada Mutia Hasanatunisa. Dan yang ketiga ada Mbak Risma Wardani. Dari kelompok 9 akan menyampaikan materi mengenai model pengembangan kurikulum berbasis multikultural. Baik, untuk menyingkat waktu, kita langsung saja menuju materinya. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pentingnya model-model pendidikan multikultural. Dalam pembahasan mengenai pentingnya model-model pendidikan multikultural, ada 3 hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu alasan pendidikan berfalsafah Bhinneka Tunggal Ika. Ada 3 alasan pendidikan berfalsafah Bhinneka Tunggal Ika penting untuk dipikirkan di negara yang sangat majemuk. Yang akhir-akhir ini pakar pendidikan menyebutnya dengan multikultural. Upaya untuk membangun pemahaman kebhinekaan dalam keikaan dibutuhkan pencermatan yang utuh. Yang pertama yaitu sendi equality. Secara kebahasaan, equality berasal dari equal, yang berarti sama. Kata equality juga dapat dipahami sebagai persamaan. Adapun yang dimaksud dengan equality dalam pendidikan adalah kesejajaran atau perlakuan merata yang diterima setiap peserta didik dalam memperoleh pendidikan tanpa memandang status, baik status sosial maupun status ekonomi. Yang kedua yaitu sendi pluralitas. Kondisi masyarakat Nusantara yang terdiri atas keragaman agama, suku, dan budaya mendorong perlunya ditanamkan pemahaman yang inklusif dalam memahami perbedaan. Dengan ditanamkannya pemahaman pluralisme, diharapkan setiap anak bangsa paham bahwa perbedaan ada bukan untuk saling menghantam satu sama lain. Dengan adanya perbedaan itu harus dipahami sebagai sarana saling menghargai dan saling melengkapi. Pluralitas adalah nafas dari kebhinekaan. Kehidupan yang bhineka tidak dapat tercermin tanpa adanya pemahaman keberagaman. Di Indonesia saat ini, tepat jika mulai menggelorakan semangat pendidikan multikultural, karena dalam lembaga pendidikan dinilai sangat efektif dalam melakukan transformasi nilai. Dalam praksis pendidikan, kurikulum hendaknya diarahkan untuk membina pemahaman yang inklusif terhadap perbedaan. Dengan demikian, dari pemahaman siswa pada keragaman dalam lingkungan masyarakat dapat mendorong keselarasan dan tumbuh relasi sosial yang dinamis. Yang ketiga yaitu menegakkan toleransi. Apabila pemahaman tentang keberagaman telah terpatri pada setiap individu, maka bersemailah sikap toleran dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga masyarakat akan hidup harmonis dalam kebhinekaan dan membangun bangsa dengan keikaan. Sebagai bangsa yang majemuk, multikulturalisme menjadi sangat penting dikembangkan, maka program-program multikultural senantiasa diarahkan untuk menumbuhkan pemahaman dan partisipasi dari kelompok-kelompok masyarakat agar tumbuh simpati terhadap perjuangan multikultural. Hal penting yang perlu diperhatikan yang kedua yaitu bentuk-bentuk kreativitas. Bentuk-bentuk kreativitas diperlukan untuk mengintensifkan perjumpaan dan dialog. Kebijakan multikultural biasanya mengusik kemapanan kelompok mayoritas yang telah menikmati privilege sebagai kelompok dominan. Model pendidikan di Indonesia dan negara-negara lain menunjukkan keragaman tujuan yang menerapkan strategi dan sarana yang digunakan untuk mencapainya.
Sejumlah kritikus melihat bahwa revisi kurikulum sekolah yang dilakukan dalam proses pendidikan multikultural di Inggris dan beberapa tempat di Australia dan Kanada terbatas pada keragaman budaya yang ada, sehingga terbatas pada dimensi kognitif. Penambahan informasi tentang keragaman budaya merupakan model pendidikan multikultural yang mencakup revisi atau materi pembelajaran termasuk revisi buku-buku teks. Terlepas dari kritik atas penerapannya di beberapa tempat, revisi pembelajaran seperti yang terjadi di Amerika Serikat merupakan strategi yang dianggap paling penting dalam reformasi pendidikan dan kurikulum. Di Jepang, aktivis kemanusiaan melakukan advokasi serius untuk merevisi buku sejarah, terutama yang menyangkut peran Jepang pada Perang Dunia II di Asia. Walaupun belum diterima, usaha ini sudah mulai membuka mata masyarakat akan pentingnya perspektif baru tentang perang agar tragedi kemanusiaan tidak terulang kembali. Sementara di Indonesia masih diperlukan usaha panjang dalam merevisi buku-buku teks agar mengakomodasi kontribusi dalam partisipasi yang lebih inklusif bagi warga dari berbagai latar belakang. Di Indonesia juga diperlukan materi pembelajaran yang bisa mengatasi dendam sejarah di berbagai wilayah. Model lainnya, pendidikan multikultural tidak hanya merevisi materi pembelajaran, tetapi juga melakukan reformasi dalam sistem pembelajaran. Affirmative action dalam seleksi siswa sampai rekrutmen tenaga pengajar di Amerika adalah salah satu strategi untuk membuat perbaikan struktural terhadap kelompok minoritas. Contoh lain adalah model sekolah pembauran Iskandar Muda di Medan yang memfasilitasi interaksi siswa dari berbagai latar belakang budaya dan menyusun program anak asuh lintas kelompok. Di Amerika Serikat, bersamaan dengan masuknya wacana tentang multikulturalisme, dilakukan berbagai lokakarya di sekolah-sekolah ataupun di masyarakat luas untuk meningkatkan kepekaan sosial, toleransi, dan mengurangi prasangka antar kelompok. Hal penting yang ketiga yaitu mengenai langkah yang perlu dilakukan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu multikulturalisme perlu menjadi bagian dari kurikulum pendidikan. Dimensi multikultural harus tercermin dalam pelajaran kewarganegaraan, geografi, sastra, sejarah, politik, dan ekonomi. Pendidikan agama dan moral perlu memperkenalkan realita pluralitas tanpa mereduksi ke dalam relativisme. Akan lebih baik lagi jika pemeluk agama yang bersangkutan yang memberikan penjelasan. Yang kedua yaitu dalam ruang publik, dimensi multikultural perlu mendapatkan dorongan selain dalam bentuk politik, juga dalam ekspresi seni, teater, musik, dan film. Yang ketiga, perlu dikembangkan program yang memungkinkan dijaminnya representasi minoritas dalam politik, pendidikan, dan lapangan kerja. Yang terakhir yaitu pemerintah perlu mendorong pengelola media massa seperti radio, televisi, koran, majalah, dan internet agar memperhatikan dan memiliki kepedulian multikultural. Yang kedua, saya akan membahas mengenai konsep pengembangan kurikulum multikultural. Dalam membahas terkait konsep pengembangan kurikulum multikultural, ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu konsep dan tujuan kurikulum multikultural, dan yang kedua mengenai prinsip-prinsip kurikulum multikultural. Yang pertama ada konsep dan tujuan kurikulum multikultural. Secara generik, kurikulum multikultur merupakan sebuah konsep yang dibuat dengan tujuan untuk menciptakan persamaan peluang pendidikan bagi semua siswa yang berbeda ras, etnis, kelas sosial, dan kelompok lainnya.
Salah satu tujuan penting dari konsep kurikulum multikultural adalah untuk membantu siswa agar memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan peran-peran seefektif mungkin pada masyarakat demokrasi pluralistik, serta diperlukan untuk berinteraksi, bernegosiasi, dan berkomunikasi dengan warga dari kelompok berbeda agar tercipta sebuah tatanan masyarakat bermoral yang berjalan untuk kebaikan bersama. Yang kedua, mengenai prinsip-prinsip kurikulum multikultural. Menurut Banks tahun 1993, dalam implementasinya, paradigma kurikulum multikultural dituntut untuk berpegang pada prinsip sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum multikultural harus menawarkan konten atau isi materi yang merepresentasikan pandangan dan perspektif orang banyak. Yang kedua, kurikulum multikultural harus didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada penafsiran tunggal terhadap kebenaran sejarah. Yang ketiga, kurikulum dicapai sesuai dengan penekanan analisis komparatif dengan sudut pandang kebudayaan yang berbeda-beda. Selanjutnya, kurikulum multikultural harus mendukung prinsip-prinsip pokok dalam memberantas pandangan klise tentang ras, budaya, dan agama. Selanjutnya, kurikulum yang multikultural mencerminkan keseimbangan antara pemahaman persamaan dan perbedaan budaya, mendorong individu untuk mempertahankan dan memperluas wawasan budayanya. Beberapa aspek yang menjadi kunci dalam melaksanakan kurikulum multikultural dalam struktur sekolah antara lain tidak adanya kebijakan yang menghambat toleransi, termasuk tidak adanya penghinaan terhadap ras, etnis, dan jenis kelamin. Harus menumbuhkan kepekaan terhadap perbedaan budaya, diantaranya mencakup pakaian, musik, dan makanan kesukaan. Selanjutnya yaitu harus memberikan kebebasan kepada anak dalam merayakan hari-hari besar umat beragama serta memperkukuh sikap anak agar merasa perlu terlibat dalam pengambilan keputusan secara demokratis. Baik, untuk materi yang selanjutnya adalah langkah pengembangan kurikulum multikultural. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan pengembangan kurikulum antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melakukan perubahan pada filosofi kurikulum. Perubahan ini dengan mengubah filosofi kurikulum yang tadinya seragam, kemudian disesuaikan dengan misi, tujuan, dan fungsi pada setiap jenjang pendidikan serta unit pendidikan. Yang kedua, teori kurikulum tentang konten sebaiknya berubah dari teori sebelumnya yang mengartikan konten sebagai aspek substantif yang berisikan fakta, teori, dan generalisasi menuju pengertian kepada pengertian yang mencakup pula nilai, moral, prosedur, proses, dan keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga, teori belajar yang digunakan dalam kurikulum perlu memperhatikan adanya keragaman sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Tidak lagi hanya mendasarkan pada teori psikologi belajar yang bersifat individualistik, namun harus pula memperhatikan teori belajar yang didasarkan bahwa peserta didik merupakan makhluk sosial yang aktif di dalam masyarakat. Kemudian yang keempat, proses belajar yang nantinya akan dikembangkan untuk peserta didik juga perlu diperhatikan berdasarkan cara belajar kelompok dan bersaing secara kelompok, namun tetap dalam situasi dan kondisi yang positif ya. Jadi dalam artian proses belajar peserta didik yang mengandalkan peserta didik untuk belajar secara individual dan bersaing secara kompetitif individualistis harus segera ditinggalkan dan diganti dengan cara belajar berkelompok serta bersaing dengan cara belajar kelompok. Kemudian yang terakhir
Evaluasi yang digunakan harus meliputi keseluruhan dari aspek kepribadian dan kemampuan peserta didik, sesuai dengan konten dan tujuan yang dikembangkan. Oke, selanjutnya ada pendekatan dan tahapan pengembangan kurikulum multikultural. Pendekatan multikultural untuk kurikulum diartikan sebagai suatu prinsip yang menggunakan keragaman kebudayaan peserta didik dalam mengembangkan filosofi, misi, tujuan, dan komponen kurikulum, serta lingkungan belajar sehingga siswa dapat menggunakan kebudayaan pribadinya untuk memahami dan mengembangkan berbagai wawasan, konsep, keterampilan, nilai, sikap, dan moral yang diharapkan. Sesuai dengan pendekatan multikultural, sumber kualitas yang dinyatakan dalam kurikulum tidak pula terbatas pada kualitas yang ditentukan oleh disiplin ilmu semata. Kualitas manusia seperti yang dinyatakan banyak tokoh dan anggota masyarakat seperti kreativitas, disiplin, kerja keras, kemampuan kerjasama, toleransi, berpikir kritis, manusia yang religius, dan sebagainya harus dapat ditonjolkan sebagai tujuan kurikulum. Kualitas tertentu yang dirasakan penting oleh kelompok budaya dan sosial tertentu harus dapat dikembangkan, dan oleh karenanya dokumen kurikulum harus memberikan kemungkinan adanya pengembangan tujuan di komunitas dan lingkungan budaya tersebut. Demikian pula kualitas seperti kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, kemampuan mencari dan mengolah informasi, kemampuan berkomunikasi dan sebagainya harus dapat dikemukakan sebagai tujuan yang sama pentingnya dengan tujuan yang berasal dari disiplin ilmu. Dengan kata lain, kurikulum multikultural harus dapat menekankan fungsi pendidikan sama atau lebih penting dibandingkan fungsi pengajaran. Masyarakat sebagai sumber belajar harus dapat dimanfaatkan sebagai sumber konten kurikulum. Oleh karena itu, nilai moral, kebiasaan, adat dan istiadat, dan cultural traits tertentu harus dapat diakomodasi sebagai konten kurikulum. Oleh karena itu, dalam kurikulum multikultural, pendekatan siswa sebagai subjek dalam belajar memberi arti bahwa metode adalah alat guru dalam membantu siswa belajar, bukan siswa belajar karena metode guru. Ketiga, pengembangan kurikulum sebagai proses. Pada tahapan ini, paling menentukan adalah peran guru. Guru adalah pengembang kurikulum pada tataran empirik yang langsung berkaitan dengan siswa. Oleh karena itu, jika kurikulum yang dikembangkan tidak sesuai dengan apa yang kita tentukan dalam kurikulum sebagai ide dan kurikulum sebagai dokumen, maka kurikulum sebagai proses bukan lagi kelanjutan dari keduanya. Pendidikan multikultural lebih tepat diarahkan sebagai advokasi untuk menciptakan masyarakat yang toleran dan bebas toleransi. Untuk itu, ada beberapa pendekatan dalam proses pendidikan multikultural. Yang pertama yaitu tidak lagi terbatas pada menyamakan pandangan pendidikan dan persekolahan atau pendidikan multikultural dengan program-program sekolah formal. Yang kedua, menghindari pandangan yang menyamakan kebudayaan-kebudayaan dengan kelompok etnik adalah sama. Artinya, tidak perlu lagi mengasosiasikan kebudayaan semata-mata dengan kelompok-kelompok etnik sebagaimana yang terjadi selama ini. Yang ketiga, karena pengembangan kompetensi dalam suatu kebudayaan baru biasanya membutuhkan interaksi inisiatif dengan orang-orang yang sudah memiliki potensi dan kompetensi, bahkan dapat dilihat dengan jelas bahwa upaya-upaya untuk mendukung sekolah-sekolah yang terpisah secara etnik adalah antitesis terhadap tujuan pendidikan multikultural. Baik dari luar maupun dari dalam sekolah, meningkatkan kesadaran tentang kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Nah, kesadaran seperti ini kemudian akan menjauhkan kita dari konsep dwibudaya atau dikotomi antara pribumi dan non-pribumi. Nah, dikotomi semacam ini bersifat membatasi individu untuk sepenuhnya mengekspresikan diversitas kebudayaan. Jadi dapat dipahami bahwa masyarakat adalah kumpulan besar individu yang hidup dan bekerja sama dalam masa relatif lama. Sehingga individu-individu dapat memenuhi kebutuhan mereka dan menyerap watak sosial. Kondisi itu selanjutnya membuat sebagian mereka menjadi komunitas terorganisir yang berpikir tentang dirinya dan membedakan eksistensinya dari eksistensi komunitas. Dari sisi lain, apabila kehidupan di masyarakat berarti interaksi antara individu dan lingkungan sosialnya, maka yang menjadikan pembentukan individu tersebut adalah pendidikan atau dengan istilah lain masyarakat pendidik.
Inilah presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.